Salatullah, salamullah. Ada. Mana? Berapa nih? Venom bukan? Hah? Ini nih. Venom hati-hati, Pi. Ini. Bisa itu. Kok Pi, rata apa, Pi? Rata. Venom belum? Iya, ih. Kata gue juga kan, rumah main. Kok ditangkap kenapa nggak dibuang? Ada bro. Nah, ini ya, barusan bang. Kemarin Gampang banget tiba-tiba. kemarin kita udah hire 2 orang snake hunter aja nggak ketemu apa-apa sayang. Ya, ini dari gitu doang bro ya. Mahal lagi. Punya temen tukang ular. Lagi bukan telepon gue dari kemarin. Oiga multo maculata. Dia ini jenis ular pemakan cicak, arboreal. Sangat berbisa aja, kita periksa aja ya kalau gitu ini. Taringnya kita lihat. Nah ini ada taring belakangnya. Tuh masih lengkap. Kalau ular masuk ke rumah berarti akan ada bala. Kita hanya disuruh minta lindung sama Allah. Bismillah, aku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah aku sebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Di situlah letak iman. Di situlah letak penyerahan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. La haula wala quwata illa billah. Putuskan kepada Allah SWT. Hukum membunuh ular yang masuk ke rumah, ulama terbagi pada 4 pandangan. Baik, pandangan itu karena ada beberapa turunan dalil-dalil termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk riwayat Muslim hadis 2236 yang memberikan beberapa pernyataan. Singkatnya, 4 pandangan itu: 1, boleh membunuh ular dalam mazhab Hanafi ya, yang masuk ke rumah tanpa peringatan. Jadi begitu masuk dibunuh, itu dibolehkan, pendapat pertama. Baik. Yang kedua, boleh membunuh ular yang masuk ke rumah, tapi dengan catatan diberikan dulu peringatan. Bahasa riwayatnya salasan, 3 kali. Diberikan peringatan 3 kali, itu menunjuk pada banyak dibunuh. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, boleh dibunuh. Saya ulang, boleh dibunuh ular di dalam rumah jika ular itu masuk ke rumah di luar kota Madinah. Janjian tidak menampakkan diri. Maka dia kalau menampakkan bisa dalam wujud yang lain selain wujud jin. Di antaranya binatang, terlebih ular. Pernah kejadian di masa Nabi, seseorang kemudian menikah, pengantin baru. Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar di luar rumah. Nah, dulu adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah, maka ini menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik. Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu. Baik, hati-hati ya, jangan salah paham di sini. Begitu kemudian ingin dilepaskan anak panah, si perempuan mengatakan, tahan sebentar, ada sesuatu terjadi di rumah menyebabkan saya keluar. Bukan karena saya tidak baik. Baik, apa yang terjadi kemudian? Maka dilihat di dalam rumah, ternyata di situ ada ular. Dipanahlah seketika. Suaminya masuk, dipanah. Istrinya mengatakan, saya tidak tahu apakah suami saya membunuh ular duluan atau ular yang kemudian mematikan suami saya. Maka ketika keluar ternyata ularnya yang mati dipanah oleh suaminya. Maka keduanya kemudian beberapa sahabat mengadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah, karena di rumah ada ular. Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah membunuh seorang jin yang muslim. Di jin itu sedang berada di dalam rumahnya, dia masuk dalam bentuk ular di situ. Maka dari itulah kemudian jika jin ular ada yang masuk ke dalam rumah, pendapat yang terkuat adalah Anda coba usir dulu. Jika dalam diusir dia tetap bertahan, balik lagi kata Nabi bahwa kafir. Itu mungkin kalaupun jin termasuk jin yang kafir. Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi, yang ada 2 putih di punggungnya atau berekor pendek menunjukkan yang sifatnya berbahaya, maka tidak usah pikirkan jin lagi. Dan gak usah ditanya, jin bukan, ayo jin bukan. Udah begitu tanya, antum dipatok gitu kan. Paham ya? Daripada membahayakan, langsung eksekusi, seketika selesai. Jelas ya? Salatullah, salamullah. Panji petualang buru ular di rumah Baim Wong. Begini pendapat Ustadz Adi Hidayah soal ular masuk ke rumah. Mengejutkan, ditemukan banyak ular di rumah Baim Wong beberapa hari lalu. Saking banyaknya ular di rumah Baim Wong, artis sekaligus YouTuber itu meminta bantuan Panji petualang untuk memburu ular di rumahnya.
Akhirnya, Panji Petualang berhasil menemukan sebuah sarang ular di rumah Baim Wong. Fenomena yang dialami suami Paula Verhoeven ini bukanlah hal yang aneh. Sebab banyak masyarakat yang rumahnya juga sering kemasukan ular. Seorang penceramah Ustadz Adi Hidayah memberikan 4 pandangan ulama terkait masuknya hewan yang melata tersebut. Pertama, boleh membunuh tanpa peringatan. Pandangan tersebut menyebut boleh membunuh ular yang masuk ke rumah tanpa peringatan. Begitu masuk boleh dibunuh, itu pendapat yang pertama, tutur Ustadz Adi. Kedua, boleh membunuh ular dengan peringatan. Pandangan kedua, jangan membunuh ular tanpa diberikan peringatan terlebih dahulu. Artinya ular harus diusir secara beberapa kali sebelum dibunuh. Kalau ular itu tak kunjung pergi, maka ular itu halal untuk dibunuh. Ketiga, boleh dibunuh di luar kota Madinah. Menurut Ustadz Adi Hidayah, pandangan ketiga menyebutkan jika ular boleh dibunuh di luar kota Madinah. Artinya, kota-kota lain seperti Madinah diperbolehkan membunuh ular bila memang binatang tersebut masuk ke rumah dan membahayakan. Keempat, boleh membunuh ular berbisa. Pandangan yang terakhir menyebut jika ular ini boleh dibunuh. Tetapi, kata Ustadz Adi Hidayah, ada satu jenis ular yang boleh dibunuh. Tidak dibunuh, kecuali ular yang punya garis putih di punggungnya atau punya ekor pendek. Tutur Ustadz Adi Hidayah, ular tersebut merupakan jenis ular berbisa, kata UA. Orang kemudian menikah, pengantin baru. Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar di luar rumah. Nah, dulu adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah, maka ini menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik. Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu. Baik, hati-hati ya, jangan salah paham di sini. Begitu kemudian ingin dilepaskan anak panah, si perempuan mengatakan, tahan sebentar, ada sesuatu terjadi di rumah menyebabkan saya keluar. Bukan karena saya tidak baik. Baik, apa yang terjadi kemudian? Maka dilihat di dalam rumah, ternyata di situ ada ular. Dipanahlah seketika. Suaminya masuk dipanah. Istrinya mengatakan, saya tidak tahu apakah suami saya membunuh ular duluan atau ular yang kemudian mematikan suami saya. Maka ketika keluar ternyata ularnya yang mati dipanah oleh suaminya. Maka keduanya kemudian beberapa sahabat mengadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah, karena di rumah ada ular. Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah membunuh seorang jin yang muslim. Di jin itu sedang berada di dalam rumahnya, dia masuk dalam bentuk ular di situ. Maka dari itulah kemudian jika jin ular ada yang masuk ke dalam rumah, pendapat yang terkuat adalah Anda coba usir dulu. Jika dalam diusir dia tetap bertahan, balik lagi kata Nabi fahuwa kafir. Itu mungkin kalaupun jin termasuk jin yang kafir. Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi, yang ada 2 putih di punggungnya atau berekor pendek menunjukkan yang sifatnya berbahaya, maka tidak usah pikirkan jin lagi. Dan gak usah ditanya, jin bukan, ayo jin bukan. Udah begitu tanya, antum dipatok gitu kan. Paham ya? Daripada membahayakan, langsung eksekusi, seketika selesai. Jelas ya?